sedang skripsi aja. Iya, cepet banget. Katanya sih skripsinya dikerjain orang. Seriusan, pantesan cepet selesai. Aku juga curiga sih, kita masih sibuk bimbingan sama revisian, dia tiba-tiba udah sedang aja. Kalian lagi bahas apa sih? Kayaknya seru banget. Itu, si Pika. Katanya skripsinya dikerjain orang. Katanya, berarti belum tentu benar dong. Iya nih, kalian ini. Bisa aja dia memang rajin bimbingan dan ngerjain revisian dari jauh-jauh hari. Iya juga sih. Gini guys, daripada sibuk ngurusin skripsi orang lain, mending ngerjain tugas kita. Udah mau deadline ini. Tugas video mata kuliah pengambilan keputusan dari Bapak Fakhri. Ada yang masih ingat? Astaga, iya, hampir aja lupa. Bener juga. Ya udah yuk, mending kerjain sekarang aja. Ya udah, ayo. Ayo. Oke guys, kita kumpul di sini buat bahas gimana sih cara kita mutusin sesuatu dengan matang. Langkah pertamanya kan menemukan informasi. Jujur, kalian kalau nyari info biasanya langsung percaya atau gimana? Aku sih biasanya scrolling dulu ya. Masalahnya sekarang info itu banyak banget, tapi yang beneran relevan itu dikit. Jadi tantangannya bukan nyari, tapi milih mana yang lebih valid. Benar, Pak. Proses mengambil informasi itu krusial. Kalau kita salah ambil sumber dari awal, keputusan kita ke depannya bakal melenceng jauh. Makanya kita butuh filter. Jangan semua info ditelan mentah-mentah cuman karena kelihatan keren di media sosial. Nah, masalahnya kadang kita cuma ngambil info yang kita suka doang. Atau istilahnya itu confirmation bias. Ini nih yang bikin pertimbangan kita jadi gak objektif. Aku sih setuju dengan pendapat Azmi. Kita harus berani cari info yang berlawanan dengan pemikiran kita, biar sudut pandangnya luas. Tapi nyari info yang berlawanan itu capek sih, Sir. Kadang makin kita jadi makin bingung mau pilih yang mana. Justru bingung itu bagus, Mit. Berarti otak kita lagi proses menggabungkan informasi. Kita lagi nyambungin satu titik ke titik lainnya. Nah, pas lagi gabungin info itu, kita butuh logika yang dingin. Nggak bisa cuma pakai perasaan doang kalau mau hasilnya optimal. Tapi jangan lupa guys, faktor lingkungan juga ngaruh. Kalau lingkungan kita berisik atau penuh tekanan, proses kita mikir pasti keganggu.
Aku rasa lingkungan itu kayak medan tempur. Dinamikanya cepat banget berubah. Jadi info yang kita dapat pagi tadi, bisa aja udah basi pas sore. Menarik nih. Soal dinamika lingkungan. Berarti kita dituntut buat adaptif dan info yang udah kita gabungin harus terus diupdate. Apakah seperti itu? Iya nambahan, makanya dalam tahap pertimbangan kita gak boleh kita harus siap kalau ternyata data baru muncul dan merubah semua rencana awal. Aku sering tuh ngerasa rencana udah mantap, tiba-tiba ada info baru yang harus bikin putar balik 180 derajat. Itu namanya dinamika lingkungan yang nggak terduga. Disitulah pentingnya kita punya cadangan informasi atau disebut juga dengan plan B. Terus, gimana cara kalian gabungin informasi yang banyak banget itu biar nggak pusing sendiri? Kalau aku biasanya pakai skala prioritas, mana info yang paling krusial, itu yang aku taruh di paling atas buat jadi bahan pertimbangan utama. Kalau aku lebih suka diskusi kayak gini sih. Kadang apa yang kuanggap penting menurut kalian biasa saja. Nah, perbedaan persepsi ini justru ngebantu aku mengambil info yang kelewat. Sama, diskusi kelompok itu cara paling bagus buat gabungin informasi secara kolektif. Otak banyak lebih baik daripada satu otak. Tapi guys, hati-hati sama grup think. Jangan sampai gara-gara kita pengen cepat kelar, kita semua setuju aja padahal infonya belum lengkap. Tepat banget Nat. Kita tetap butuh sikap kritis. Jangan cuma ikut arus lingkungan yang lagi tren. Nah, ngomongin soal arus, efek feedback atau umpan balik dari orang lain juga perannya gede banget pas kita lagi nimbang-nimbang sesuatu. Feedback itu kayak cermin nggak sih? Kadang kita ngerasa keputusan kita udah oke, tapi pas dapat feedback baru kelihatan bolong-bolongnya. Tapi dapat feedback yang negatif itu kadang bikin mental kita down pas lagi nimbang keputusan. Padahal itu info penting juga. Makanya mental kita harus kuat. Feedback itu dilihat sebagai data tambahan, bukan serangan personal. Bener Gil, feedback itu justru ngebantu kita buat nyempurnain proses menggabungkan informasi tadi. Aku pernah dapat feedback yang benar-benar ngerubah cara pandangku. Ternyata dunia nggak sesimpel informasi yang didapat dari awal. Dinamika lingkungan emang gila sih. Kita dipaksa buat terus dapat feedback biar nggak ketinggalan zaman. Tapi terlalu banyak dapat feedback juga bisa bikin kita ragu. Jadi kapan sebenarnya kita harus berhenti nyari info dan langsung eksekusi? Pas kita ngerasa resiko paling kecil udah ketemu, gak ada keputusan yang 100% aman. Tapi tahap pertimbangan ini fungsinya buat minimalisir kegagalan. Intinya, proses dari menemukan sampai dapat feedback itu adalah siklus, nggak pernah benar-benar berhenti selama kita masih hidup. Siklus yang asik kalau kita nikmatin prosesnya, ayo kerja kelompok kita sekarang dapat banyak insight baru. Fix, berarti tahapan pertimbangan itu kuncinya di keterbukaan pikiran dan ketajaman kita filter informasi. Oke, diskusi kita udah lengkap. Dari cara nyari info sampai dapat umpan balik, aku rasa video materi kita bakal mantap nih. Siap, langsung eksekusi rekaman adegan selanjutnya aja kalau gitu. Ayo, aku udah semangat banget nih pengen lihat hasilnya. Semangat guys, kita kasih yang terbaik buat tugas ini. Gas, yang penting jangan lupa kopi biar tetap fokus. Aku bagian dokumentasi ya. Nanti aku rekam poin-poin pentingnya lagi. Aku yang ngedit ya nanti biar makin sinematik diskusinya. Mantap Hamid, kerjasama tim yang oke banget. Jangan lupa cek lagi kalau ada info tambahan sebelum kita benar-benar final. Beres Nat, semuanya udah terkendali. Oke guys, mari kita tutup diskusi ini dengan semangat baru. Akhirnya selesai juga.
revisi nggak ada, skripsi udah di ACC, tinggal wisuda, terus kerja. Akhirnya bentar, cari kerja. Saat satu perjuangan selesai, perjuangan baru dimulai. Mas, info loker yang benar itu gimana sih? Coba deh kamu cari-cari di Instagram, pasti banyak loker-loker yang bagus dan cocok buat kamu. Nih, seperti ini. Banyak banget. Yang benar yang mana? Ini coba cari salah satu yang cocok. Kalian lagi cari kerja ya? Iya, Mas. Coba kalian cari di portal kerja aja. Oh, minimal pengalaman 2 tahun. Wah, aku kan baru lulus. Iya ya, aku juga bingung. Kan aku pertama kali cari kerja. Ribuan informasi tersedia, namun tidak semuanya jelas dan terpercaya. Wah, ada loker. Jadi admin, gaji udah 8 juta, cuma langsung wawancara aja lagi. Oh, cuma verifikasi. Oke deh. Tanpa disadari, data pribadinya telah jatuh ke tangan yang salah. Apa? Aku nggak pernah pinjam uang. Jangan-jangan datamu disalahgunakan. Nah, itulah bahayanya kalau kalian asal kirim data pribadi. Kesalahan satu klik dapat menimbulkan resiko yang besar. Dari kejadian tersebut, terlihat bahwa perkembangan teknologi dan kemudahan akses informasi memberikan banyak peluang bagi pencari kerja, tetapi juga menghadirkan berbagai risiko, salah satunya penipuan lowongan kerja. Banyaknya informasi yang beredar di media sosial menuntut masyarakat untuk lebih kritis dan berhati-hati dalam menyaring informasi yang diterima. Oleh karena itu, penting untuk selalu memverifikasi sumber informasi, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta meningkatkan literasi digital agar terhindar dari penyalahgunaan data dan kerugian yang dapat ditimbulkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dengan sikap yang lebih waspada dan bijak dalam menggunakan teknologi secara aman dan efektif. Kesimpulan dari video ini adalah dalam proses pengambilan keputusan yang baik memerlukan kemampuan untuk menemukan, memilih, menggabungkan, dan mengevaluasi informasi secara kritis. Di era digital saat ini, banyaknya informasi yang tersedia tidak selalu menjamin kebenarannya, sehingga diperlukan sikap yang selektif dan keterbukaan dari berbagai sudut pandang, serta kemampuan menerima umpan balik. Dari studi kasus yang ditampilkan, menunjukkan bahwa kurangnya kehati-hatian dalam verifikasi informasi dapat menimbulkan resiko yang besar. Oleh karena itu, literasi digital, pemikiran yang kritis, dan pengambilan keputusan yang bijak menjadi kunci agar setiap individu dapat memanfaatkan informasi secara aman, cepat, dan bertanggung jawab. Jadi, bijaklah dalam memilih karena pilihan kita yang tentukan.
Action. Terus gimana cara kalian? Adalah siklus, enggak